Bolehkah anak di bawah 5 tahun mengkonsumsi teh ataupun kopi? Katanya kedua minuman ini dapat menyebabkan anak menjadi stunting. Halo Bunda cerdas semuanya, Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel YouTube-nya Mama Papa Epan. Apa kabar Bunda semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezeki kita ya Bun. Amin. Di video kali ini saya akan membahas itu tentang anak-anak ataupun balita di bawah 5 tahun boleh nggak sih mengkonsumsi teh atau kopi? Apa sih manfaat teh dan kopi terhadap tumbuh kembang si kecil atau bisa menyebabkan bahaya pada si kecil? Yuk kita bahas bersama-sama. Oke Bun, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa dukungannya ya Bun dengan cara klik tombol subscribe lalu like, jangan lupa di share ya Bun, dan aktifin juga tombol loncengnya jika ada video terbaru Bunda semua tidak akan ketinggalan. Jangan lupa di share ya Bun, karena di luar sana banyak banget bunda-bunda ataupun ibu-ibu muda yang lagi mencari info penting seputar dengan perkembangan anak ataupun kebutuhan anak dan juga kebutuhan ibunya. Jadikan juga ini salah satu amal jariah kita ya Bun, karena berbagi info kepada teman-teman semua. Dan untuk bunda-bunda semua yang masih ada pertanyaan, silakan jawab di kolom komentar apa aja pertanyaan Bunda. Insya Allah nanti saya buatkan videonya atau akan saya jawab langsung satu persatu. Sesuai dengan judul, bolehkah anak balita minum teh? Menikmati segelas teh hangat di pagi hari sudah menjadi kebiasaan sebagai orang tua, mungkin termasuk ayah ataupun bunda. Namun bagaimana sih bila si kecil juga meminumnya? Sebelum memberikan teh kepada si kecil, yuk ketahui dulu manfaat dan resiko minum teh bagi balita. Ada beragam jenis minuman teh, antara lain teh hijau, teh hitam, teh oolong, juga teh putih. Apapun jenisnya, teh mengandung antioksidan yang baik untuk melindungi tubuh dari paparan radikal bebas, yaitu suatu zat yang bisa merusak sel-sel tubuh dan menyebabkan timbulnya penyakit. Fakta tentang kandungan teh dan efeknya terhadap kesehatan anak. Sebelum membahas pemberian teh kepada anak balita, Bunda perlu mengetahui bahwa selain antioksidan, beberapa jenis teh juga mengandung kafein. Kafein adalah zat stimulan alami yang dapat merangsang sistem saraf dan otak. Dalam dosis yang kecil, kandungan ini bisa membuat anak menjadi lebih energik dan aktif. Namun, jika dikonsumsi berlebihan, kafein justru dapat menimbulkan beragam bahaya kesehatan bagi anak. Misalnya, membuatnya sulit tidur dan lebih sering buang air kecil serta meningkatkan tekanan darah. Tidak hanya terkandung pada teh, kafein juga terkandung di dalam beberapa minuman lainnya seperti kopi, coklat, dan minuman bersoda atau minuman berenergi. Selain itu, teh juga mengandung tanin, yakni senyawa polifenol yang bisa menghambat penyerapan zat besi. Padahal, zat besi memiliki peran penting dalam menghasilkan sel darah merah dan mendukung proses tumbuh kembang anak. Jadi, apakah anak balita boleh diberikan teh? Jawabannya adalah iya. Namun mengingat bahwa kafein dan tanin bisa menimbulkan dampak negatif pada kesehatan anak, Bunda dan Ayah perlu membatasi jumlah asupan teh yang diminum si kecil. Di samping itu, Bunda juga harus cermat dalam memilih jenis teh yang akan dikonsumsi olehnya. Agar lebih aman dan sehat, Bunda bisa memberikan si kecil teh herbal seperti teh kamomil, teh adas, serta teh jahe karena jenis teh ini umumnya tidak banyak mengandung kafein ya Bun, tetapi masih ada kandungan kafeinnya Bun. Agar tetap sehat, Bunda juga sebaiknya memberikan teh segar yang diseduh sendiri tanpa tambahan banyak gula.
Sebaiknya hindari atau batasi pemberian teh kemasan karena minuman ini umumnya banyak mengandung gula yang tidak baik untuk kesehatan anak. Lalu pertanyaan selanjutnya, bolehkah balita minum kopi? Kopi adalah minuman yang kaya akan manfaat dan tentu saja lezat loh bun. Namun manfaat tersebut hanya berlaku pada orang dewasa saja. Balita, terutamanya bayi yang berusia 2 tahun, membutuhkan minuman yang lebih sesuai bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka. Kandungan kafein dalam kopi disinyalir dapat menyebabkan berbagai resiko bagi balita minum kopi terlalu sering. Kafein merupakan zat stimulan alami yang bisa ditemukan dari berbagai sumber, misalnya kopi, soda, teh, dan minuman energi. Adapun peran dari zat stimulan ini adalah membantu seseorang tetap terjaga dan berenergi. Nah, kopi ternyata mengandung kafein paling tinggi. Dalam secangkir kopi diperkirakan terkandung 95 mg kafein. Artinya, secangkir kopi saja sudah melebihi kadar kafein yang diperbolehkan bagi balita dalam sehari. Melansir dari salah satu jurnal, hingga saat ini belum ada pedoman federal untuk asupan kafein bagi anak-anak. Tetapi negara seperti Kanada memiliki berbagai pedoman dasar jumlah kafein untuk anak, yaitu untuk anak usia 4 sampai dengan 6 tahun sebanyak 45 mg sekitar setengah cangkir kopi. Untuk usia 7 sampai 9 tahun sebanyak 62,5 mg. Usia 10 sampai 12 tahun sebanyak 85 mg, sedangkan remaja 85 sampai 100 mg. Jadi untuk anak di bawah 4 tahun tidak dianjurkan ya, karena dapat berdampak yang negatif untuk tumbuh kembang si kecil. Lalu apa saja sih dampak kafein bagi balita? Konon kopi dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan anak dalam jangka panjang. Nah, berikut ini beberapa resiko bila balita minum kopi. Yang pertama yaitu insomnia, yaitu adalah jam tidur balita hingga usia 12 tahun adalah 11 jam sehari. Waktu tidur ini diperlukan agar semua fungsi tubuh bekerja baik dan optimal. Jadi kalau si balita meminum kopi ini, maka akan dapat mengganggu jam tidurnya ataupun kualitas tidurnya sehingga dapat mempengaruhi tumbuh kembang si kecil. Yang kedua yaitu adalah hiperaktif, gelisah, dan sulit konsentrasi. Bagi orang dewasa, kopi dapat meningkatkan energi dan membantu dalam menjalankan tugas sehari-hari. Akan tetapi bagi balita, kopi justru akan menimbulkan efek negatif seperti gelisah, sulit berkonsentrasi, dan hiperaktif. Alhasil, si kecil mungkin jadi kurang berhati-hati dalam beraktivitas. Yang ketiga, mengalami gangguan penyerapan kalsium. Resiko balita minum kopi terlalu sering selanjutnya adalah gangguan kemampuan tubuh untuk menyerap kalsium secara optimal. Kafein merupakan unsur yang dapat mengganggu penyerapan kalsium dalam tubuh. Ya, kafein dalam kopi bersifat diuretik, artinya memicu produksi urin. Nah, semakin cepat atau sering air kemih ini dikeluarkan ginjal, maka banyak kalsium yang belum sempat diserap tubuh malah ikut terbuang. Padahal bun, kalsium sangat penting dan diperlukan untuk anak untuk pertumbuhan tulang dan giginya yang kuat. Kekurangan kalsium justru menimbulkan gigi-gigi yang berlubang, bahkan beresiko bisa menghambat pertumbuhan balita. Yang keempat, nafsu makan turun. Kopi merupakan minuman stimulan yang justru berdampak pada selera makan. Jika balita minum kopi berlebih, maka nafsu makan balita jadi turun. Padahal balita dalam masa pertumbuhan sangat perlu berbagai asupan gizi dari makanan. Karena itu, Bunda perlu memperhatikan bila balita sulit makan, namun doyan minum kopi. Bahkan kafein dapat menimbulkan gangguan pencernaan pada anak dengan tanda-tanda mual, sakit perut. Ini tentu akan menyebabkan jadi makin tidak berselera makan. Yang kelima, meningkatkan resiko obesitas. Kopi sebenarnya rendah kalori, tapi minuman ini kini sering dijual dengan tambahan sirup, krim, dan saus karamel. Ketiganya banyak mengandung gula dan kalori. Jika balita minum kopi terlalu sering seperti ini, asupan gula dan kalorinya tentu sangat tinggi. Asupan gula berlebihan adalah salah satu faktor penyebab obesitas.
Pada penelitian yang sama, balita berusia 2 tahun yang sering minum kopi beresiko 3 kali lipat lebih besar mengalami obesitas ketika memasuki usia TK. Yang keenam, meningkatkan resiko kekurangan gizi. Balita minum kopi dan minum berkafein lain juga dapat meningkatkan resiko mengalami kekurangan gizi. Pasalnya, minuman-minuman tersebut tidak mengandung nutrisi seperti vitamin, mineral yang dibutuhkan anak pada masa pertumbuhannya. Mengkonsumsi jenis minuman ini secara berlebihan dapat meningkatkan resiko balita mengalami kekurangan gizi. Yang ketujuh, menimbulkan ketergantungan. Bila si kecil terlanjur sering minum kopi, kafein dapat memicu ketergantungan, sehingga balita beresiko mengalami berbagai gangguan dalam jangka panjang, misalnya penyakit jantung atau kerusakan saraf. Nah, risiko ini tentu akan makin tinggi bila kebiasaan atau ketergantungan minum kopi sudah dimulai sejak dini. Nah, itu dia Bun, resiko membiarkan balita minum kopi bahkan hingga berlebihan. Melansir dari sebuah jurnal, walaupun anak sudah boleh minum kopi di usia 12 tahun, penting untuk tetap membatasi porsi konsumsinya. Bunda juga harus mengingatkan jumlah kafein yang dikonsumsi harus dibatasi agar tidak lebih dari 100 mg dalam sehari. Jadi lebih baik hindari memberikan kafein pada si kecil, terutama balita ya Bun. Ayo, siapa nih bunda-bunda semua yang masih memberikan anaknya minuman teh ataupun kopi? Ingat ya Bun, kedua minuman tersebut tidak memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk tumbuh kembang sekecil di bawah usia 5 tahun. Jadi untuk bunda semua yang masih memberikan minuman tersebut untuk anak-anak bunda, alangkah lebih baiknya untuk tidak dilanjutkan lagi, karena kedua minuman tersebut tidak mengandung vitamin yang baik untuk tumbuh kembang si kecil. Apalagi sekarang tuh pernah saya dengar salah seorang orang tua mengatakan kopi bisa mencegah terjadinya step ataupun kejang terhadap anak. Itu nyatanya tos ya Bun, tidak ada penelitian mengatakan bahwa kopi dapat mencegah terjadinya step pada anak ataupun pada balita. Oke Bun, sekian dulu penjelasan dari kita. Untuk bunda semua yang masih ada keraguan ataupun masih ada kebingungan, silahkan jawab di kolom komentar. Insya Allah nanti saya jawab satu persatu atau akan saya buatkan videonya Bun. Jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, lalu like, jangan lupa di share. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.